Haleluya. Saudara siap diberkati Tuhan? Haleluya. Saudara siap untuk diberkati Tuhan? Haleluya. Ya, katakan dengan pasti, dengan yakin. Haleluya. Kita siap untuk diberkati oleh Allah. Haleluya. Saya ada di satu topik, saya ulang biar kita lebih rema, ya kan? Lebih dipertajam, lebih memahami. Haleluya. Karena firman Allah itu harus diulang. Apa maksudnya direnungkan siang dan malam? Ya kan, saudara? Saudara kalau renungin nasib, renungin masalah, renungin omongan orang, gak ada artinya. Ya kan? Lebih baik kita merenungkan firman Allah. Alkitab bilang begini, lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari. itu bicara tentang bagaimana kualitas waktu, kualitas perhatian kita harus betul-betul sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya. Karena di sanalah letak kekuatan kita, saudara, ya. Kekuatan orang percaya bukan letak dari apa yang dia lihat, bukan letak daripada fasilitas, tidak. Kekuatan orang percaya tak kalah menaruh harapannya sungguh-sungguh serius kepada Tuhan, ya kan? Apapun gelombang situasi, kalau kita yakin kepada Allah, ya, sumber segala kekuatan. Karena Alkitab bilang, kalau kita pelajari nanti di Matius yang ke-7, ya kan, ada bangunan yang dibangun di atas batu, ada bangunan yang dibangun di atas pasir. Siapa yang membangun bangunan di atas batu adalah orang yang mendengar serta melakukan. Haleluya, puji Tuhan, ya. Saya tidak berlama-lama, saudara, di sana. Nah, ada judulnya di sana, otoritas orang percaya. Terambil dari kitab Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kita baca bersama-sama karena sudah ada di depan, ya. 2, 3, ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan terus supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Digarisbawahi kata mereka berkuasa, ya. Ada berkuasa. Haleluya. Yang pertama coba kita tangkap di sana, saudara. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Haleluya. Jadi saudara dan saya diciptakan Tuhan sesuai dengan gambarnya Tuhan, sesuai dengan rupa. Jadi teori Darwin itu sangat menyesatkan. Nah, kalau teori Darwin bilang manusia asal dari saudara dan saya asal kita dari sorga. Amin. Amin atau amin, saudara? Amin. Asal kita dari sorga, karena yang mempunyai sorga yang menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupa. Haleluya. Jadi saya harap kita tidak minder. Amin atau amin, ya saudara? Amin. Jangan bilang begini, wah saya modelnya begini. Saudara menghina Tuhan. Halo? Bisa nangkap ini, saudara? Kalau saudara meremehkan hidup saudara, meremehkan diri saudara, ya kan? Alkitab bilang, saudara, Alkitab catat, Alkitab konfirmasikan kepada kita, kita adalah anak-anak Allah karena Dia telah menebus kita. Darahnya sudah tercurah di bukit Jaljuta.
Kita dijadikan menjadi anak-anak Allah. Itu sebabnya berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Amin. Saudara dan saya tidak melihat kisah tentang Yesus, tapi kita lihat rentetan kisah itu dicatat dalam Alkitab. Itu sebabnya kita harus perlu baca. Amin. Jadi dia telah mati bagi kita, kita ditebus. Jadi karena kita, kenapa kita ditebus? Karena kita adalah gambarnya, karena kita adalah rupanya. Amin. Jadi Tuhan tidak mati bagi binatang, Iya. Tuhan tidak mati bagi pohon-pohon, Tuhan tidak mati bagi malaikat. Halo? Iya. Tuhan mati bagi manusia. Amin. Amin. Itu sebabnya saudara dan saya berharga di mata Allah. Amin. Haleluya saudara. Haleluya. Jangan anggap rendah diri kita. Kita yang selalu menganggap rendah kita saudara. Tapi garis bawahi, Tuhan sangat menghargai kita. Haleluya. Saudara percayakan hal ini saudara? Haleluya. Haleluya. Ya. Memberitakan firman apa dipakai yang lain-lain saudara? Itu sebabnya Tuhan butuh kita untuk memberitakan firman itu sebenarnya. Agar kita menjadi berkat, menjadi terang, menjadi saksi. Karena kita adalah orang-orang yang berharga saudara. Halo? Amin. Nah, jadi ingat kita diciptakan Allah menurut rupanya, menurut gambarnya. Oleh sebab itu jangan suka menjelekkan orang. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Memiliki, itu bicara, memiliki persekutuan dengan Tuhan. Itu sebabnya kita harus, apa arti menurut gambar dan rupa? Itu bicara persekutuan. Yang berikutnya dikatakan memiliki apa saudara? Kapasitas. Memiliki kapasitas untuk berkuasa. Ada sebuah kemampuan. Jadi arti gambar itu ada kapasitas. Saudara, bukan kapasitas dunia ini sudah. Kapasitas sorga Tuhan berikan kepada manusia. Itu sebabnya kita ini punya kuasa. Halo, kita ini adalah manusia-manusia yang powerful, saudara. Apa arti gambar dan rupa? Itu bicara tentang bersifat kekal. Jadi rupa dan gambar Allah itu sifatnya kekal. Jadi kalau mau melihat Allah, lihatlah manusia ini. Karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Tapi bicara tentang gambar dan rupa Allah yang sesungguhnya itu artinya tadi itu yang memiliki persekutuan. Jadi berhubungan erat dengan Tuhan. Terus memiliki kapasitas. Ada kemampuan. Kita bisa perintahkan. Itu sebabnya bisa usir setan. Halo? Alkitab bilang kalau engkau punya iman sebesar apa saudara? Engkau berkata kepada, itu tidak bicara tentang gunung secara letterlek. Bodoh kita mengartikan kalau itu artinya kalau begitu habis nanti gunung yang ada di puncak sana. Itu bicara tentang persoalan yang sangat besar. Pekerjaan-pekerjaan yang dibangun oleh setan iblis yang selalu mengganggu, itu bisa kita perintahkan. Kalau engkau punya iman sebesar biji sawi, engkau berkata kepada gunung, beranjak. Terjadi karena bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, tapi bagi orang percaya pun tidak ada yang mustahil. Itu bicara tentang kapasitas saudara ya. Jadi bersifat kekal, terus tanpa dosa. Halo? Bisa ngerti ini saudara? Gambar dan rupa Allah sifatnya itu kekal. Apa namanya? Tanpa, tidak ada dosa. Saudara percaya tidak ada dosa lagi saudara. Karena dosa telah diselesaikan 2000 tahun yang lalu di buku Cipta. Halo? Roma 3 ayat 23. Coba kita baca saudara. Roma 3 ayat 23. Haleluya. Awalnya kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa. Tapi gara-gara si opa Adam, tabiat itu kan turun terus. Manusia diciptakan menurut gambar. Jadi apa bicara tentang otoritas tadi? Satu,
Yang kedua dikatakan manusia diberi kuasa. Tadi bicara gambar dan rupa. Manusia diberi kuasa. Tuhan kasih kuasa loh sama kita itu. Sama dengan seorang anggota polisi, saudara. Tidak sekedar baju atau sepatu atau perlengkapan, tapi ada senjata. Ada surat yang memampukan dia untuk menilang contoh atau memberikan hukuman contoh. Ada kuasa, saudara. Walaupun memang itu tergantung bentuk dari kesalahan apa, tergantung dari bagian-bagian tertentu yang dipegang oleh seorang polisi tadi, saudara. Tapi yang jelas ada power, ada kuasa dilegalkan kepada seorang polisi tadi. Sama dengan kita, saudara. Rupa dan gambar, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, itu diberikan kuasa, saudara. Nah, manusia diberi kuasa atau otoritas penuh menaklukkan dan menguasai apa, saudara? Bumi dan isinya. Halo? Jadi Tuhan kasih kuasa untuk menaklukkan atau menguasai bumi. Tapi kan sekarang terbalik. Jadi bumi menguasai manusia, saudara. Ya kan? Apa itu arti kuasa dalam kamus pengertian kuasa? Itu bicara ada kesanggupan. Itu dahsyatnya kita orang percaya, saudara. Ya. Mazmur 115 ayat yang ke-16. Jadi ada kesanggupan, ada otoritas, ada sebuah wewenang. Ini datang dari Tuhan loh ya. Itu sebabnya kita bukan manusia biasa, saudara. Amin atau amin, saudara? Amin. Mazmur 82 ayat 6, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Itu firman Allah. Yohanes 10:35, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat? Terus, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Kita ini jadi gambar dan rupa Allah. Allahnya Allah kecil ya. Jadi dengan kata lain, kita ini adalah penentu, sebenarnya menjadi penentu, saudara. Itu otoritas yang Allah percayakan. Itu sebabnya perlu kita renung baik-baik. Mazmur 89:35 dikatakan, aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Allah konsisten, saudara. Allah serius akan hal ini, saudara. Allah sungguh-sungguh akan hal ini kepada kita sebagai orang percaya. Itu sebabnya perlu kita renung baik-baik. Saudara dan saya adalah orang yang sangat berharga. Kita ini bukan orang sembarangan, orang yang sangat diperhitungkan. Itu sebabnya level ini kita harus betul-betul sadari, saudara. Ini yang harus saya tekankan, saudara. Hargai kepercayaan ini. Hargai waktu, hargai kesehatan, hargai tenaga, hargai keluarga, hargai anak, hargai pekerjaan, hargai semuanya Allah percayakan. Hargai. Kalau engkau menghargai dengan sungguh-sungguh, aku percaya itu bentuk otoritas yang Allah. Dan segala sesuatu yang kalau kita hargai, secara otomatislah kuasa itu akan membela kita. Bilangan 23 ayat 19, Allah yang berjanji, Allah yang menggenapi, Allah yang berfirman, Allah yang akan menggenapi. Itu penyertaan Allah. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berpesan dalam Matius 28, aku menyertai engkau sampai apa, saudara? Kesudahan zaman. Jadi kita disertai Tuhan, saudara. Halo? Nah, kalau kita disertai Tuhan, kira-kira apa yang jadi atas hidup ini?
Haleluya. Seharusnya kita kuat toh. Seharusnya kita kan optimis, yakin gitu. Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat. Kita bicara tentang kematian tuh, kita ditebus. Haleluya, haleluya. Kejadian 3 ayat yang ke-6, itu peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa. Manusia pertama, ya kan? Kejatuhan manusia, penyerahan. Nah ini dia, ini sejarahnya ini. Kenapa tidak ada power lagi? Karena kita telah menyerahkan kuasa kepada siapa ini, saudara? Ya kan? Penyerahan. Jadi kejatuhan, kesalahan Adam, kesalahan Hawa, ketika membuat sebuah tindakan yang tidak benar di mata Allah, itu bicara tentang menyerahkan otoritas. Keputusan Tuhan datang ke dalam dunia. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya yang membantu dia. Tentang kejatuhan. Nah ini kisah tentang Yesus, ya kan? Haleluya. Jadi firman itu telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Haleluya, ya, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Otoritas direbut kembali, ya kan? Efesus 4 ayat 4, Yesaya 14 ayat 15, ya kan? Ada Kolose 2 ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Dahsyat, saudara. Pembuktian Yesus itu adalah Allah. Ia mati, ia bangkit, terus ia naik ke surga. Itu Alkitab catat kisah ini. Jadi apa penyerahan otoritas tadi yang kepada setan itu ditaklukkan, itu dikalahkan, itu bicara tentang ini yang dikatakan tontonan. Filipi 2:10, supaya dalam Yesus bertekuk lutut segala yang ada di dan yang ada di dan yang ada di atas namanya. Jadi otoritas sudah diberikan kepada Yesus. Jadi firman itu tadi kan dalam Kejadian 1, pada mulanya adalah Allah, firman. Dan firman itu menjelma jadi manusia. Dikandung 9 bulan. Dan dilahirkan di satu desa, satu kampung namanya Bethlehem. Besar, bertumbuh, menggenapi seluruh hukum tentang nubuatan tentang dia. Baik masalah penyaliban, kematian, masalah pengadilan, penghakiman, dan masalah kebangkitan dan kenaikan, digenapi semuanya. Itu sebabnya di Filipi 2:10 dikatakan, diberikan atas nama Yesus semua lutut bertekuk segala yang ada di langit. Karena dia adalah firman yang menjelma. Dan firman itu Alkitab bilang ada di dalam diri. Itu sebabnya dikembalikan lagi, saudara. Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang percaya kepada Yesus diberikannya kuasa. Untuk apa kuasa? Tadi kembali lagi penjelasan yang otoritas gambar dan rupa itu. Otoritas ada pada Yesus. Tuhan yang punya otoritas. Amin atau amin, saudara? Baik di langit, baik di bumi. Itu sebabnya saya mau tekankan
bagi kita orang yang percaya sama Tuhan, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu bimbang, karena Allah yang mempunyai langit ada dalam diri kita. Kita di backup sama Allah. Allah bertanggung jawab atas hidup ini. Yang Allah minta kita percaya enggak? Arti percaya itu berarti menaruh semua pengharapannya kepada yang dipercaya. Itu percaya namanya. Saya percaya Allah jamin hidup ini. Ini harus kita pegang, saudara. Karena yang punya kuasa, baik di langit, baik di bumi, terus baik yang di bawah bumi. Otoritas dikembalikan. Nah ini saudara yang saya harus ingatkan kita. Otoritas dikembalikan. Jadi otoritas yang di langit, di bumi, dan di bawah bumi itu Allah percayakan kepada gereja. Nah nanti endingnya itu bicara gereja, saudara. Ya, saudara perhatikan, dialah kepala. Tubuhnya adalah gereja, adalah jemaat. Saudara dan saya diberikan otoritas. Oleh sebab itu saya tekankan kembali lagi, saudara. Saudara dan saya punya kuasa. Kalau kita punya kuasa, kira-kira masih ada nggak ketakutan? Kalau saudara masih ada ketakutan, nah sekarang yang ditakutkan apa? Halo? Pertanyaan saya, lebih takut yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Yang lebih takut yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Sebenarnya kalau kita betul mengerti dan memahami, sebenarnya Tuhan lihat kita di mana-mana sebenarnya. Karena Alkitab, mata Allah menjelajah. Allah di mana kita, Allah ada di sana. Artinya Allah selalu memperhatikan kita. Haleluya, haleluya. Segala kuasa diberikan kepada gereja sebagai tubuh Kristus. Karena kewargaan kita adalah, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai Filipi 3 ayat 20. Ingat ini, kewargaan kita, halo, adalah dari, jadi hukum yang kita pakai hukum mana, saudara? Hukum apa itu hukum sorga? Hukum rohani, hukum kebenaran. Hidup benar, hidup sungguh-sungguh, hukum sorga. Hukum sorga. Karena yang menentukan nanti adalah hukum sorga. Saudara masuk sorga atau tidak adalah hukum sorga. Karena kewargaan kita adalah warga sorga. Itu yang dikatakan, apa arti gambar dan rupa? Itu bicara tentang tanpa dosa. Jadi orang yang percaya sama Yesus tanpa dosa. Garis bawah ini, saudara. Karena kewargaan kita bukan di dunia ini. Kita warga sorga, warga yang jelas, warga yang benar, warga yang terang. Kalau ada salah, ada pelanggaran, ada sesuatu yang tak berkenan, kita berani bertanggung jawab, kita minta ampun dan selesaikan dengan baik. Itu sebabnya, mari benarlah di mata Allah. Haleluya. Amin atau amin, saudara. Ya, seriuslah dengan Allah, selesaikan dengan baik, dengan sungguh-sungguh minta hikmat dari Allah. Karena kita adalah produk sorga, kita ini rupa dan gambarnya Allah. Kalau tidak, sharing, ya, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi bicara tentang otoritas orang percaya, saya akan kembalikan tadi, saudara, itu ya kan. Saya ingatin dulu ini. Jadi artinya, saudara, tadi dikatakan bicara otoritas orang percaya. Dari kitab Kejadian yang pertama ayat 26 tadi katakan, kita adalah gambar dan rupa Allah. Artinya ada persekutuan di sana. Halo. Jadi bersekutu dengan Allah. Terus memiliki kapasitas. Terus bersifat kekal. Itu ya tidak. Kita ini adalah ciptaan Allah yang kekal. Pegang ini. Tanpa dosa. Jadi ini yang saya katakan tadi.
Mari sadari akan hal ini. Biar kita betul-betul memahami dan mengalami sebuah kemenangan dalam setiap langkah hidup yang kita jalani. Apapun kondisi, apapun situasi, yakinlah, percayalah, sadarilah akan segala sesuatu. Firman Allah yang Allah janjikan, itu betul-betul kita harus nikmati. Ya, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan kiranya menolong kita sekalian. Haleluya.